Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apkoria Adeva. Saya berasal dari SD 81 Lebong. Saya ingin menceritakan dongeng yang berjudul Bujang Awang Tabuang. Di sebuah hutan hiduplah seorang pemuda. Pemuda itu berteman dengan 2 ekor hewan, yaitu kera dan harimau. Pemuda itu bernama Bujang Awang Tabuang. Mau tahu cerita tentang Bujang Awang Tabuang? Yuk dengarkan saya bercerita. Tersebutlah di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kromokratu Agung. Ia memiliki seorang permaisuri yang bernama Putri Rimas. Setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Para kerabat istana sangat khawatir jika sang raja tidak memiliki penerus tahta. Hasil dari pertemuan memutuskan untuk mengasingkan Putri Rimas dari kerajaan. Dengan berat hati, Putri Rimas pergi meninggalkan istana. Saat sedang merenung, tiba-tiba saja Putri Rimas dikejutkan dengan kedatangan 2 ekor hewan. Apakah nasibku setelah dibuang dari istana akan berakhir menjadi makanan hewan? Jangan khawatir Tuan Putri, kami datang untuk membantu. Hutan ini sangat berbahaya jika tidak ada yang menemanimu. Apa? Sejak kapan kau bisa bicara? Iya Tuan Putri, kami datang untuk membantu. Hutan ini sangat berbahaya jika tidak ada yang menemanimu. Sebenarnya, siapakah kalian berdua? Kami adalah utusan dewa. Kami diutus untuk menjaga Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tidak tahu jika Tuan Putri sedang mengandung? Apa? Benarkah aku sedang mengandung? Iya, benar Tuan Putri. Kera dan harimau membantu Putri Rimas tinggal di hutan. Mereka membangunkan sebuah gubuk dan mencarikan makanan setiap hari. Hingga 9 bulan kemudian, Putri Rimas melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Bujang Awang Tabuang. Putri Rimas membesarkan Bujang Awang Tabuang dengan penuh kasih sayang. Hingga menginjak masa remaja, Bujang Awang Tabuang mulai menjelajahi hutan dengan kera dan harimau. Kera dan harimau mengajarkan berbagai ilmu bela diri. Hingga tiba pada suatu malam, Bujang Awang Tabuang bertanya kepada ibunya, "Ibunda, selama ini Ibunda selalu menyingkir. Tolonglah berikan jawaban yang jelas, siapakah ayahanda dari Ananda ini?" "Kau sudah cukup dewasa untuk mengetahui semuanya. Nak, ayahmu adalah Raja Kromokratu Agung. Kalau begitu Ibunda, berkenanlah besok Ananda akan pergi menemui ayahanda." Pagi-pagi sekali, Bujang Awang Tabuang berangkat menuju kota. Dengan berjalan kaki, hari demi hari pun berlalu. Bujang Awang Tabuang tiba di kota. Ia sangat kagum melihat kota yang diisi dengan bangunan mewah. Setelah melihat-lihat isi kota, Bujang Awang Tabuang tiba di depan pintu gerbang istana. "Hei anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Tindak tandukmu mencurigakan sekali." "Aku ingin bertemu dengan Raja Kromokratu Agung." "Hei, kau pikir bertemu dengan seorang raja semudah itu? Pergilah, jangan bermimpi." Para prajurit terkejut bukan kepalang. Tiba-tiba saja anak di depan mereka sudah melompat masuk ke dalam halaman istana. Sepertinya perkelahian tidak bisa dihindarkan. Setelah mengalahkan belasan prajurit, Bujang Awang Tabuang kelelahan dan tertidur di bawah pohon besar. Suara dengkurannya membuat istana seperti dilanda gempa. Para penghuni istana pun panik. Perdana Menteri turun tangan.
Perdana Menteri, itulah anak muda yang membuat kegaduhan di sini. Masih semuda itu? Apakah mungkin memiliki ilmu yang sangat tinggi? Hei anak muda, bangunlah! Suara dengkuranmu membuat istana dilanda gempa. Siapa engkau? Aku Perdana Menteri. Aku akan memerintahkanmu segera menyingkir dari sini. Aku akan menyingkir setelah bertemu dengan Raja Kromokretu Agung. Tidak semudah itu. Bujang Awang Tabuang sepertinya mengacuhkan keberadaan Perdana Menteri. Dengan langkah pasti ia masuk ke istana. Dan tanpa membawa waktu lama karena Perdana Menteri menganggap orang di depannya dianggapnya kurang ajar. Perdana Menteri langsung menyerang orang di depannya. Perkelahian yang awalnya terlihat sepadan berakhir ketika Perdana Menteri jatuh tersungkur ke tanah. Anak muda, sepertinya kau telah membuat kegaduhan di sini. Aku akan berkelakuan baik jika diperlakukan baik. Karena tersungkur amarah, Bujang Awang Tabuang langsung menyerang orang di depannya yang tanpa ia sadari itu adalah Raja Kromokratu Agung. Kak, perkelahian berlangsung hingga malam hingga terdengar suara kokokan ayam jantan. Kokok kokok. Di usiamu yang sangat muda, kamu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bolehkah aku mengenal siapa namamu? Namaku Bujang Awang Tabuang. Apa urusanmu datang ke sini? Aku ingin bertemu dengan Raja Kromokretu Agung. Kau sudah bertemu dengan yang kamu cari. Apa urusanmu denganku? Kemudian Bujang Awang Tabuang menceritakan asal-usulnya. Raja sangat terkejut dan menyesal mendengar cerita dari Bujang Awang Tabuang. Jadi selama ini Adinda Putri Dimas masih hidup. Sungguh aku sangat menyesal telah membuang ibumu. Tanpa membawa waktu lama, Raja dan Bujang Awang Tabuang pergi menjemput Putri Dimas. Mereka hidup damai dan rukun kembali di istana. Putri Dimas diangkat kembali menjadi permaisuri. Sedangkan Bujang Awang Tabuang diangkat menjadi putra mahkota. Sedangkan kedua ekor hewan itu diajak tinggal di istana karena raja sangat berhutang jasa kepada mereka berdua. Mereka berdua hidup rukun dan damai kembali di istana. Itulah cerita Bujang Awang Tabuang dari Provinsi Bengkulu yang sudah ceritakan secara turun-temurun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.